Baik, selamat siang Kak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami mahasiswa Universitas Pekalongan sedang melaksanakan penugasan dari matkul pengelolaan bisnis. Nah, hari ini kami ingin berbincang-bincang seputar bisnis pengembangan bisnis DNRC yang sudah mempunyai tempat produksi sendiri dan pasar yang luas lewat online dan reseller. Apakah kita boleh mulai, Pak? Ya, selamat siang. Silakan dengan nanti saya akan memberikan pengalaman pengelolaan di DNRC ini. Oke, yang pertama kita bahas soal karyawan ya, Pak. Meningkatnya DNRC ini yang sudah memiliki tempat produksi sendiri pastinya butuh tim yang solid. Nah, bagaimana proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan karyawan yang seperti ini, Pak? Baik, karena ini pabrik kompetisi, jadi fokus utama kami itu keahlian teknis seperti menjahit, cutting, dan finishing, serta untuk tim admin online. Nah, untuk bagian pabrik, rekrutmen biasanya lewat rekomendasi dari mulut ke mulut antar penjahit. Seleksinya langsung lewat uji coba atau tes kerja selama 1-2 hari untuk melihat kecepatan dan keramaiannya dalam menjahit. Kalau untuk admin marketplace dan sosial media, kami biasanya buka lowongan melalui online kalau kita sebarkan melalui media sosial. Dan untuk kerja sendiri itu lewat wawancara untuk melihat kemampuan komunikasi dan pemahaman teknologi mereka. Lalu setelah mereka masuk nih Kak, bagaimana upaya peningkatan kemampuan atau keterampilan yang masuk? Kami menerapkan sistem peer-to-peer learning atau pendampingan. Nah, biasanya karyawan senior atau yang sudah lebih lama itu akan membimbing karyawan baru di pabrik agar standar change itu sesuai dengan standar change-nya di DNRC ini. Selain itu, kalau misalkan ada tren model change baru atau penggunaan change baru, kami adakan pelatihan singkat khusus. Untuk tim admin, kami rutin berikan evaluasi untuk cara membalas konsumen dan cara optimasi fitur untuk di Shopee dan TikTok. Baik Kak, terkait pekerjaan nih, bagaimana sistem kompensasi atau gaji yang diberikan kepada karyawan? Untuk bagian produksi di pabrik, kami biasanya menggunakan sistem kombinasi. Jadi ada gaji pokok harian atau mingguan, ditambah dengan sistem borongan atau bonus terpotong celana yang berhasil diselesaikan di atas target. Nah, ini tuh biar mereka tuh semakin semangat. Sedangkan untuk tim admin online dan tim gudang kami berikan gaji mingguan, tetapi tetap ditambah bonus komisi penjualan jika target omset jualan toko online ini atau target dari reseller tercapai. Sangat menarik sekali ya Kak. Lalu bagaimana upaya Kakak untuk meningkatkan loyalitas agar karyawan di sini tuh bertahan? Untuk meningkatkan loyalitas itu biasanya kuncinya kami menciptakan lingkungan kerja yang kekeluargaan dan fleksibel, tapi tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Selain kewajiban bonus tepat waktu, itu kami juga rutin mengadakan makan bersama setiap bulan, 1 bulan sekali, terus memberikan THR ya di hari raya, terus juga serta memberikan bantuan kasual tanpa bunga jika karyawan pabrik itu ada yang keluarganya mendesak butuh biaya medis. Terus kami juga ingin mereka tuh merasa bahwa DNRC itu adalah nomor kedua bagi mereka. Sekarang kita lari ke pengelolaan modal di DNRC ini. Apa saja sih sumber modal yang dikeluarkan, terutama saat membangun pabrik sendiri? Awalnya pastinya modal terbesar itu dari tabungan pribadi, karena kan ini usaha perseorangan ya. Namun seiring berkembangnya permintaan dari reseller dan kebutuhan untuk membangun pabrik, sumber modal kami itu bertambah dari perputaran laba yang ditahan. Luar biasa ya Kak. Jadi selain fokus pada penjualan ini sebagai bisnis utama, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan usaha dari sektor lainnya juga? Untuk pendapatan usaha dari sektor lain itu biasanya kami juga sesekali menerima jasa jahit aja dari merek lain ketika kapasitas pabrik kami itu lagi kosong atau ada waktu senggang. Ini lumayan banget untuk menambah pemasukan operasional pabrik. Tapi bagaimana sih Kak caranya
agar pengembangan produk supaya jenis buatan dari DNRC ini selalu laku di pasaran maupun di online. Begitu, kami tuh selalu memantau tren fashion di media sosial, terutama TikTok dan Shopee. Misalnya kalau misalkan lagi tren model high waist jeans atau cargo jeans itu kami langsung gerak cepat nih untuk membuat sampelnya dan sampel di pabrik dan langsung dites di pasar. Selain itu kami juga sangat menjaga untuk kualitas bahan denimnya, meskipun harganya terjangkau, bahannya harus tebal dan nyaman dipakai. Baik, jadi untuk harga per produknya itu ada berapa sih Kak, dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang terjual dalam sebulan itu ada berapa? Untuk harga produknya itu kita ada sekitar 65.000. Nah, untuk kalau sebulannya itu biasanya kita membutuhkan 50 sampai 60 juta untuk produksi barang. Nah, untuk penjualannya sendiri kan ada yang lewat online sama reseller ya Pak. Bagaimana strategi promosi yang bisa Kak? Untuk penjualan online, kami fokus pada live streaming setiap hari di TikTok dan Shopee karena interaksinya langsung dan kontennya juga tinggi. Kami rutin juga untuk membuat konten video pendek tentang stylish baju dengan jenis kami gitu. Maka untuk menarik reseller, kami memberikan promosi berupa paket usaha dengan potongan harga khusus untuk profil. Serta kami menyediakan foto dan video yang beresolusi tinggi secara gratis yang bisa langsung dipakai oleh para reseller untuk jualan. Jadi modal mereka sangat tinggi karena kita kan menyediakan foto-foto yang macam buat kita di sosial media. Oke, mengingat ada dua jalur penjualan, online eceran dan reseller, bagaimana cara Kakak menetapkan harganya? Kami menggunakan strategi price pricing atau harga bertingkat. Kami menetapkan harga eceran tertinggi untuk penjualan online, langsung ke konsumen akhir. Nah, untuk para reseller, kami berikan harga grosir tertingkat. Misalnya, reseller beli minimum 12 biji itu harganya jadi berapa, dan kalau beli di atas 50 biji itu nanti berapa kan gitu. Pastinya akan lebih murah, semakin banyak belinya, harganya akan semakin murah kan gitu. Dengan begitu, para reseller punya margin keuntungan yang cukup besar dan mereka tidak akan saling banting harga dengan toko online kita. Terakhir nih Kak, bagaimana upaya DNR Jeans untuk terus meningkatkan kepuasan konsumen? Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, yang pertama kami menerapkan garansi tukar ukuran gratis. Jika celana yang dibeli itu kekecilan atau besaran, asalkan harganya belum dilepas, itu bisa ditukar. Terus yang kedua, kami ada tim quality control yang akan dipabrik sebelum produk di-packing agar tidak ada produk yang cacat yang terkirim. Yang ketiga, kami selalu menanggapi komplain dengan cepat dan rapi. Luar biasa sekali penjelasannya Kak, sangat inspiratif melihat bagaimana usaha mikro bisa dikelola seprofesional ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sukses terus untuk DNR Jeans. Sama-sama, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sukses juga untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan dan pertama dosen Budayok, namun mata kuliah pengantar bisnis. Jadi keberadaan kami di sini kami melakukan tugas kami yaitu analisis UMKM berupa bisnis dan service. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Data. Saya sama orangnya. Saya Mawar Farkawan. Saya Muhammad Abdullah. Berikut presentasi kelima. Oke, pada slide ini kita masuk ke profil dari DNR Jeans. DNR Jeans merupakan bisnis konveksi yang didirikan oleh Bapak Wiswanto. Awalnya usaha ini hanya skala mikro, tetapi seiring berjalannya waktu berhasil berkembang hingga memiliki pabrik sendiri di daerah tertentu. Dengan memiliki pabrik sendiri, DNR Jeans menjadi lebih hemat biaya produksi, proses pengerjaannya lebih terkontrol, dan stok barang juga lebih terjamin, sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan secara terus-menerus. Oke, slide kali ini pada rekrutmen dan pengembangan mereka. Kita lihat bagaimana mereka mengelola sumber daya manusia mereka, SDM. Jadi di DNR
James ini membagi strategi rekrutmennya menjadi dua. Yang pertama, karyawan pabrik. Mereka memanfaatkan rekomendasi mulut antar penjahit profesional biar kualitasnya terjaga. Kalau penjahit wajib lolos tes praktik, penjahit selama 1-2 hari untuk dinilai kecepatan dan kerapiannya dalam menjahit. Nah, untuk tim admin marketplace, karena butuh yang melek teknologi, lowongannya dibuka secara online. Seleksinya menggunakan wawancara mendalam untuk menguji kemampuan komunikasi dan pemahaman mereka tentang dunia digital. Setelah mereka masuk, mereka nggak dilepas gitu aja. Ada yang namanya sistem peer-to-peer learning, di mana penjahit senior bakal mendampingi karyawan baru biar standar produknya terjaga. Selain itu, ada pelatihan tren berkala dan optimasi fitur interaktif di Shopee serta TikTok. Saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi dari yang atas. Yang pertama itu ada sistem komunikasi, mendapatkan kombinasi dari engine provider atau hubungan dengan beberapa sistem dorongan, yang artinya jika berdasarkan jenis kontrol komunikasi, karyawan akan mendapatkan tagihan penghasilan sesuai dengan hasil kerjanya. Yang kedua itu adalah attitude dari dia menerima gaji di luar tenang. Selain itu, mereka juga memperoleh promosi bulanan, apalagi target omset bulanan dari toko online atau reseller berhasil tercapai. Dengan hal ini, membuat semua bagian itu berkontribusi dalam meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu perusahaan juga menerapkan kebijakan usia yang berbeda dengan karyawan, seperti membayar gaji tepat waktu, memberikan THR, mengadakan makan bersama setiap bulan, dan menyediakan bantuan transport tanpa biaya jika ada kebutuhan besar. Misalnya biaya kesehatan keluarga. Yang terakhir itu adanya sistem gaji yang adil, dan adanya terhadap kesejahteraan karyawan. Ketika iklim kekurangan yang kuat, itulah yang membuat karyawan merasa nyaman dan lebih setia kepada perusahaan. Next, yang kedua ini adalah pengelolaan modal. Pada awal berdiri, perusahaan menggunakan 100% dana pribadi atau tabungan sebagai modal investasi. Dengan cara ini, perusahaan tidak memiliki beban utang sehingga kondisi keuangannya lebih aman. Yang kedua, setelah usaha berkembang dan memperoleh keuntungan, perusahaan menerapkan sistem jaminan atau dana investasi. Artinya, sebagian besar keuntungan tidak langsung diambil oleh pemilik, tapi digunakan untuk dana untuk melakukan usaha seperti memberikan pabrik produksi sendiri. Yang ketiga, saat mesin produksi sudah tidak digunakan, perusahaan melakukan CFD atau make dan break, yaitu menerima jasa penjahit dari internet atau perusahaan lain. Saat ini membuat mesin produktif dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yang terakhir yaitu pendapatan dari layanan CFD, digunakan untuk membantu membiayai operasional perusahaan seperti biaya produksi, perawatan mesin, dan kebutuhan lainnya. Dan begitu, perusahaan dapat mengelola modal secara lebih efisien dan menjaga kelangsungan usahanya. Untuk kesimpulan kedua slide tadi itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui sistem kompensasi yang baik serta mengelola modal secara bijak. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat menjaga loyalitas karyawan sekaligus memastikan bisnis terus berkembang secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dan perhitungan break-even point atau BEP. Kita bagi biaya tetapnya 50 juta, kemudian total biaya karyawan itu ada 20 juta, harga jual penjualannya ada 99 juta, dan volume penjualan yang bulannya ada distribusi. Di mana biaya karyawan tersebut dihitung dengan cara total biaya karyawan dibagi dengan penjualan. Di mana 2 juta dibagi oleh distribusi, minimal posisinya mendapatkan dari itu biaya karyawan penjualan. Kemudian perhitungan BEP dalam bentuknya dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya karyawan per unit, yaitu volume 3 juta dibagi dengan 65 juta dikurangi 2 dengan hasil
841,27 unit atau dapat dibagi menjadi 841, dan di mana angka itu telah mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah tergantung rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan masuk, dan di mana angkanya 53 juta dibagi 1,5 juta per 65 juta. Dengan hasil 53 juta dibagi 1,03, dan jadinya 53 juta dibagi 0,97 mendapatkan hasil 54.979,25 atau bisa dibulatkan menjadi 54.639.175. Selanjutnya ada pengembangan dan inovasi produk. Di DNF Jeans ini memantau tren fashion terkini secara aktif di TikTok dan Shopee yang dimiliki oleh DNF Jeans. Misalnya dengan model low-cost, high-waist, dan cargo jeans untuk langsung disampel dalam demo yang singkat. Kemudian ada memantau tren fashion terkini secara aktif di TikTok dan Shopee. Misal model high-waist dan cargo jeans untuk langsung disampel dalam demo yang singkat. Kemudian inklusivitas varian ukuran menyediakan rentang ukuran yang sangat lengkap dari ukuran terkecil hingga size atau gede demi menguasai segmen pasar dan besar yang sangat minim kompetitornya. Jadi jika ada model atau tren baru dengan jeans ini, DNF Jeans langsung mengikuti tren pasar mereka dan langsung disimpul dalam waktu yang singkat. Lalu berikutnya ada strategi promosi. Yang pertama adalah seperti kalian itu mengandalkan interaksi langsung stok melalui platform Shopee dan TikTok guna mendorong konversi instan cepat. Lalu selanjutnya ada konten sharing inovatif untuk membuat video pendek berisi referensi kartu kajian atau OOTD menggunakan katalog dan yang kreatif ini. Lalu selanjutnya dia pembukaan konten besar, yaitu menawarkan potongan grosir khusus serta menyediakan aset visual atau foto dengan resolusi tinggi dan ini penggambaran reseller. Lalu berikutnya ada ekspansi pasar dan online dan offline reseller. Kemudian pemasaran produk dirancang secara tujuan dengan menguasai pasar yang menarik, menjalan langsung ke tangan konsumen serta perjalanan kemitraan manajemen dengan jaringan reseller yang sangat luas. Pendekatan ini mendiversifikasi resiko pasar dan menekan tindakan jangkauan masyarakat. Oleh selanjutnya kebijakan anti-corruption. Yang pertama adalah sekolah tinggi wajar harus 1-3 tujuan dan provinsi pasar dilakukan di Polda di wilayah parkir perumunan yang diperoleh reseller. Terus yang kedua, yaitu grosiran tingkat 1 atau pemain usaha pembelian minimum 12 biji. Harga bersaing khusus bagi reseller populer juga dapat bersaing di pasar lokal mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu grosiran tingkat 2 atau partai besar pembelian di atas 20 biji. Harga terbelah protokol melalui ukuran maksimal di distributor skala besar. Selanjutnya yaitu menjamin kepuasan pelanggan. Yang pertama garansi tukar ukuran bebas biaya. Memperoleh ukuran pengeluaran secara gratis atau berbarang yang sampai ke tujuan atau besaran dengan syarat tag merek belum dilepas. Yang kedua quality control atau pabrik berlapis. Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh secara berkala di pabrik produksi sebelum pemasaran guna memastikan tidak ada produksi cacat jaringan yang terkirim. Yang terakhir layanan pelaksanaan responsi atau supportive. Pelatih tim admin agar merespon semua pesan kompleks dengan tepat dan mikro.
berhasil pada kepuasan aktif para pelanggan setianya. Baik, jadi kesimpulannya NMCITS bisnis konvensi total yang berhasil berkembang karena fondasi operasional, manajemen SDM, dan strategi harga yang matang. Baik, tadi itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.